Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Rizky Ashraf dari kelas 2A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit banyak yakni tentang mata kuliah akhlak dan tasawuf. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang akhlak dan tasawuf di kehidupan masyarakat. Baik, sebagaimana yang kita kenal, akhlak merupakan salah satu khasanah intelektual Muslim yang kehadirannya sampai saat ini semakin dirasakan. Akhlak tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, misi utama Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu dengan akhlaknya yang baik, hatinya yang baik, akhlaknya yang mulia. Itulah menjadi faktor keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dengan demikian, akhlak dan keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh di dalam kehidupan dengan berbagai bidang demi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dalam khazanah pemikiran di bidang akhlak yang ditandai dengan munculnya sejumlah besar ulama, mereka tampil memberi koreksi pada perjalanan umat saat yang sudah mulai miring kerahalahan yang salah. Mereka mencoba meluruskan, dan ternyata upaya mereka disambut positif karena dirasakan manfaatnya. Terkait dengan permasalahan peran akhlak dalam masyarakat modern atau masyarakat pada saat ini, kini muncul kembali di saat manusia di zaman yang cukup serius, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Untuk mengatasi bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental, spiritual, dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak tasawuf merupakan solusi dan dalam mengatasi krisis problematika atau krisis dan problematika masyarakat dewasa saat ini atau masyarakat saat ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf membuka jalan, yaitu pertama, bagi masyarakat dalam terlepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, agar masyarakat merasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Dan ketiga, dengan akhlak tasawuf, masyarakat mampu mereduksi sifat-sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Keempat, masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika dan tekanan hidup akibat globalisasi yang terjadi pada masyarakat. Tasawuf dalam perbaikan akhlak di masyarakat. Kata tasawuf mempunyai dua arti, yaitu satu, berakhlak dengan segala akhlak yang mulia atau mahmudah dan menghindarkan diri dari segala macam akhlak yang tercela. Kemudian kedua, hilangnya perhatian seseorang terhadap dirinya sendiri dan hanya ada bersama Allah. Pengertian yang pertama biasanya dipakai untuk para sufi yang berada pada permulaan jalan, dan pengertian kedua biasanya dipakai dengan para sufi yang telah mencapai tahap akhir
dari perjalanan menuju Allah. Dengan demikian, kedua pengertian tersebut memiliki arti yang satu, dalam arti berkesinambungan. Masalah akhlak dalam masalah sifat yang tertanam dalam jiwa atau dalam diri kita, yang dengannya lahirlah bermacam-macam perbuatan, baik perbuatan baik, baik perbuatan buruk, terkadang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Masalah baik dan buruk terkadang dianggap relatif. Persepsi manusia tentangnya sangat beragam. Karena itu, lahirlah berbagai teori tentang akhlak. Apa yang menjadi standar ukuran kebaikan dan keburukan pun tidak sama dalam persepsi manusia. Ada yang menjadikan adat istiadat sebagai tolak ukur, ada pula kebahagiaannya, dan bahkan intuisi. Dalam konteks tasawuf ini, dalam artian perbaikan akhlak, menurut Haji M. Jamil, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan agar tetap dalam bingkai syariat, yaitu yang pertama ada seluruh sifat buruk, seluruh sifat terpuji yang akan ditanamkan juga harus dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pembersihan diri dari sifat-sifat tercela, dan langkah yang ditempuh dalam penyemaian sifat-sifat terpuji termasuk dalam ijtihad atau lingkup ijtihadi, akan tetapi mesti dalam bingkai syariat sebagai berikut. Yang pertama, dengan pengendalian hawa nafsu, bukan dengan membunuh hawa nafsu secara total, sebab nafsu dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan nafsu yang terkendali dengan baik, manusia mengembangkan keturunan. Dengan nafsu yang terkendali, manusia mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya dengan memenuhi kebutuhan dan membela kehormatan mereka. Kemudian dengan menanamkan rasa ketergantungan kepada kehidupan dunia, tetapi dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan menjadikan diri papa sehingga menjadi beban masyarakat, dan bukan juga dengan mengisolasi diri untuk selamanya, akan tetapi juga aktif mengurus keluarga dan jika dapat masyarakat bahkan negara. Kemudian peran akhlak dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita kenal, akhlak merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Maka itu akhlak merupakan hal fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah diutuskan oleh Allah juga untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi tiga, yakni ada akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat, dan alam serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari bentuk mufradat khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak ialah pengetahuan yang menjelaskan mengenai baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Penerapan akhlak yang mulia penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingatkan kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin pemiliknya lantas terhormat, terlebih bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, berbuat sewenang-wenangnya, atau tindakan merugikan orang lain. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah
memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu, di tempat manapun, baik itu di masjid, baik itu di sawah, baik itu di kantor, baik itu di warung, di pasar dan selain lainnya, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga dakwah dan di tempat lainnya dimanapun itu. Selain itu, hindari sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak-hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Dari penyampaian yang saya jelaskan di atas tadi, kini dapat saya simpulkan bahwa kata tasawuf mempunyai dua arti, yaitu satu, berakhlak dengan segala akhlak yang mulia dan menghindarkan diri dari segala macam akhlak yang tercela. Hilangnya perhatian seseorang terhadap dirinya sendiri dan hanya ada bersama Allah. Itulah yang disebut dari tasawuf. Akhlak tasawuf merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat. Pertama, untuk bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan mereka memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Kemudian, agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Dan yang ketiga, dengan akhlak tasawuf, masyarakat mampu mereduksi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Keempat, masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika dan tekanan hidup akibat globalisasi yang terjadi pada masyarakat. Tasawuf telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Sikap hidup masyarakat yang mengamalkan sikap takwa, tawakal, ikhlas, taubat, syukur, harapan, sabar dan khauf merupakan pengajaran tasawuf yang telah diamalkan oleh kaum sufi. Akhlak tasawuf sangatlah penting dalam Islam karena untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek asentris Islam yakni sufisme. Mungkin itu dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.